Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh izinkan Tuhan untuk membangun ibadah persekutuan kita dengan Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Di dalam Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima berkata, Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Amin. Kita mau saat teduh, kita mau katakan Tuhan, Engkau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Allahku yang besar.
luar biasa. Kita akan naikkan pujian, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. kita sungguh besar. Tuhan kita luar biasa. Dia menjadi penolong dalam hidup kita. Dia gunung batu kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku dan kota bentengku. Haleluya.
mahkota benteng kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Dan biarlah kita semua boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang untuk bertugas kolektan maju ke depan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala kebaikan, atas segala kemurahan, atas segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Dan saat ini kami memberikan yang terbaik oleh persembahan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkenan, biarlah Tuhan Yesus boleh bersukacita atas setiap persembahan kami. Sebab Engkau Allah yang terlebih dahulu memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Engkau menyucikan dan menguduskan. Engkau memberkati juga untuk setiap pelayan-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memangkai kehidupan mereka Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bahwa Tuhan juga gunakan kita. Kekuatan kami di saat kekhawatiran menghimpit jiwa kami. Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami kembali berharap. Biarlah kita pada pagi hari ini boleh menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kita mau percaya bahwa Engkau Allah yang selalu bekerja buat kebaikan kami. Kira
Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, melayani Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Biarlah firman yang ditaruh pada pagi hari ini tumbuh dan berkembang di hati kami. Di hati kami ada tempat yang luas buat firman Tuhan bertumbuh. Dan kami percaya Bapak, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segalanya. Amin. Shalom. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus memberikan kesempatan saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, seluruh majelis, seluruh pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat yang bisa menerima kehadiran kami pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Bapak Gembala dan bercerita-cerita. Saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak Gembala dan menjadi sebuah cerita yang menarik. Dan Bapak Gembala mengatakan, Pak Simamora, kalau ada kesempatan bolehlah kita sharing firman Tuhan bersama jemaat. Dalam hati saya sebenarnya sudah gak enak. Gak enaknya bagaimana? Jemaatnya masih banyak yang sepuh-sepuh. Sementara saya ini kan masih hanya anak muda. Saya harus berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan kepada yang sepuh-sepuh yang sudah banyak makan asam garam, sudah lebih banyak mengenal firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sampaikanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, baik kamu anak muda tua, sampaikanlah firman Tuhan. Itu yang membuat saya, baik Pak, saya akan kerjakan. Begitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Mei Lamsen Simamora. Anak saya bersekolah minggu di sini, biasanya yang disebut ucok biasanya. Ya. Saya punya anak 3. Saya sangat menghargai program pemerintah. Program pemerintah itu adalah 2 anak cukup. Tapi saya percaya firman Tuhan, kalau orang Kristen tidak mau rezekinya hanya cukup, ingin rezekinya lebih dari cukup, maka milikilah anak lebih dari 2. Kalau hanya 2 berarti kan rezekinya cukup. Lebih dari 2, rezekinya lebih dari cukup. Makanya saya memiliki anak 3. Terima kasih, Tuhan begitu baik dalam keluarga saya. Istri saya 1 dan selamanya akan 1. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kami sebuah komunitas atau sebuah ormas namanya GAMKI. GAMKI itu Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Ketika saya berjalan ke gereja-gereja, ke komunitas lain, banyak mengatakan kami tidak pernah mendengarkan GAMKI. Kami tidak pernah mendengarkan namanya ormas-ormas Kristen. Padahal GAMKI itu berdiri sudah cukup lama. Cukup lama sekali. Tetapi orang Kristen memang sangat jarang ikut organisasi yang seperti ini. Nah, kalau di mahasiswa namanya GMKI. Kalau di setelah dari GMKI ada namanya GAMKI. Nah, di bawahnya itu sebenarnya masih ada kok sekolah. Namanya GSKI, Gerakan Sekolah Kristen Indonesia. Tapi sama ketiga-tiganya ini biasanya kurang banyak dikenal orang dan kurang banyak diminati. Nah, ketika saya harus terjun ke lapangan sebagai aktivis, aktivis baik itu melihat gereja-gereja bermasalah, aktivis menjadi di tanggap bencana, saya memang sama sekali selama ini belum pernah melihat ada tulisan ormas Kristen khususnya di Tagana. Belum pernah ada. Se-Indonesia tidak ada, saya perhatikan. Ya. Ini sebenarnya sangat miris bagi kita orang Kristen.
Ini yang kadang-kadang orang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah minoritas. Di Gamki selalu saya katakan bahwa Gamki bukanlah minoritas di Republik ini, tapi kita adalah mayoritas kedua. Kalau kita dikatakan minoritas, maka kita seolah-olah menjadi orang kecil. Maka coba katakan sebelah kiri kanannya, ternyata Kristen bukan minoritas, tapi mayoritas kedua. Iya. Orang Kristen selalu dikatakan itu minoritas. Di sebuah forum resmi pernah saya katakan, kami tidak pernah menjadi minoritas di tempat ibu pertiwi kami melahirkan kami. Kami tidak akan pernah menjadi minoritas di Republik ini, karena di Republik inilah kami lahir. Di sebuah keluarga, anak pertama bukan berarti pemilik dari segalanya, ahli waris. Betul begitu ya? Dalam ahli waris keluarga itu pasti ada namanya anak pertama, anak kedua. Itu sama rata, sesuai pada porsinya. Jadi kalau anak kita makan, yang besar dan yang kecil sama-sama dikasih makan, hanya jumlahnya yang berbeda. Nah, Gamki juga begitu. Kalau memang kita Kristen lebih sedikit, bukan berarti kita minoritas, tetap mayoritas kedua. Sehingga itu tidak menjadi alasan bagi pemuda-pemuda Kristen tidak bisa meraih cita-citanya, meraih pengharapannya, menjadi pemimpin bagi negeri ini. Saya katakan kepada Bapak Gembala, salah satu program Gamki adalah mempersiapkan generasi muda menghadapi Indonesia Emas 2045. Banyak orang berkata, oh jauh sekali. Benar, jauh sekali. Karena kalau kita tidak mempersiapkan generasi kita menghadapi 2045, apakah 2045 negeri ini masih ada? Kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita menghadapi generasi yang begitu luar biasa, Indonesia dikatakan 2030 memasuki bonus demografi, di mana jumlah penduduk itu jauh lebih banyak yang produktif daripada yang tidak produktif. Yang produktif itu adalah usia bekerja, yaitu usia antara 20 sampai usia 60. Itu lebih banyak, bahkan mencapai 80%. Pertanyaannya, apakah ini sebuah bonus? Bonus itu bisa menjadi sebuah malapetaka. Kalau di sebuah keluarga dengan metode zaman dulu, banyak anak, banyak rezeki, itu kan kalau punya tanah atau lahan untuk digarap. Bayangkan kalau tidak punya lahan untuk digarap, maka akan terjadi keluarga miskin. Kita boleh melihat seperti India, jumlah penduduk mereka cukup besar, produktifnya banyak, tetapi bisa menjadi negara yang sangat miskin. Kenapa? Karena memang sumber daya manusianya yang kurang. Sehingga Gamki dengan sebuah ayat yang menjadi ayat umum, boleh kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia, ini cukup umum yang kita dengar. Usahakanlah kesejahteraan kotamu, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Firman Tuhan katakan bahwa ternyata Tuhan gak menaruh kita di kota ini. Tuhan tidak menaruh jemaat Tuhan di kota ini. Tuhan tidak menaruh Gamki di kota ini. Tetapi kita diapakan? Dibuang. Kita dibuang di kota ini. Kenapa dibuang? Karena sudah tidak berharga. Ada nggak orang membuang barang berharga? Saya kira enggak.
disimpan. Saya tidak mungkin, saya cukup yakin lah kalau Pak Yusak punya emas 5 gram itu dibuang, nggak mungkin. Pasti disimpan. Kenapa? Di dalam pelayanan kita disebut namanya dibuang. Supaya apa? Kita tidak begitu lagi terpesona dengan yang namanya dunia ini. Karena ketika kita masih terpesona dengan dunia ini, maka kita akan selalu menganggap bahwa dunia ini adalah harta kita. Di ayat yang lain dikatakan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau kita menganggap bahwa dunia ini adalah harta kita, maka kita akan merasa bahwa kita ditaruh di dunia ini dan kita berharga di dunia ini. Tetapi kalau kita merasa bahwa Yesus adalah harta kita, maka kita hanya berharga di mata Yesus. Yesus membuang kita di sini, Tuhan membuang kita di sini supaya apa? Kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Ketika kita melayani pelayanan, kita hanya melayani Tuhan. Kepada anak-anak muda sering saya katakan, seringkali kita anak muda ini salah berdoa. Selalu kita berkata, Tuhan, kirimkanlah pemimpin yang baik buat negeri ini. Salah berdoa itu. Ya, saya mengatakan tidak salah, tetapi saya mengatakan itu kurang tepat. Kenapa? Lebih baik kita berkata, Tuhan, jadikan saya pemimpin bagi negeri ini. Persiapkan diri saya dengan segala kemampuan saya. Banyak sekali orang hanya menyuruh orang lain menjadi pemimpin bagi negerinya, berdoa bagi orang lain menjadi pemimpin bagi negerinya. Tapi saya percaya GBT di tempat ini mempersiapkan generasi mudanya, generasi anak-anaknya. 2045 akan ada wali kota dari sini, akan ada gubernur dari sini. Dengan apa kita lakukan itu? Kita persiapkan dengan segala kemampuan-kemampuan mereka. Kita persiapkan dengan segala pendidikan yang terbaik. Kita percaya kok bahwa Tuhan yang kita sembah itu ajaib. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Yusak, Pak, ini gimana ya kok? Apa sih namanya, generasi muda sekarang ini ke gereja itu kok mulai menurun. Saya sampaikan di tetangga kita, bahkan Pak, apa sih namanya, Pak Yusak mengatakan di tetangga kita anak kecil sudah dibuat mondok. Dan saya katakan disitulah letak perbedaan. Mereka dari kecil benar-benar ditanamkan kepada kecintaannya pada Tuhan. Coba kita bayangkan kita Kristen, kadang-kadang hanya sekali seminggu ke gereja, itu pun gak hadir. Hanya sekali seminggu ke gereja, itu pun gak hadir. Tetapi kita berkata bahwa firman Tuhan akan mengakar di hati kita. Mengakar bagaimana? Kita menanam tanaman hanya melihatnya sekali seminggu, yakin gak berakar? Yakin gak bertumbuh? Saya gak yakin. Makanya saya katakan, terus bagaimana Pak? Harus tiap hari. Kita kan hanya dibuang di kota ini. Terus apalagi yang kita banggakan sebagai orang yang terbuang selain berdoa bagi kota ini? Apalagi yang kita banggakan sebagai orang yang terbuang selain memuji dan menyembah Tuhan? Kalau yang sepuh-sepuh selain mendoakan anak cucunya, apalagi yang dibanggakan? Ya. Banyak sekali anak-anak kita yang mohon maaf tadi sekolah minggu pun malas. Tetapi kita akan berkata anak saya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Ini sebenarnya miris sekali. Ini yang coba kami generasi muda coba mau lakukan. Saya sampaikan kepada Pak Yusak, Pak, ayo coba kita buat namanya live in
tinggal di gereja 1-2 hari, kita ajarkan mereka berpuasa, ajarkan mereka berdoa. Dan ini hampir seluruh gereja Tuhan se-Indonesia tidak ada pernah yang mengadakan ini. Contohnya Sabtu Minggu kita tuh ajar mereka berpuasa. Kita percaya firman Tuhan bahwa orang berpuasa bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa ada penyertaan Tuhan di situ? Orang yang rajin doa puasa, dia akan tangguh menghadapi masalahnya. Kenapa kita tidak mempersiapkan generasi muda kita dengan hal-hal seperti ini? Banyak sekali yang bisa kita belajar dari tetangga kita. Ketika mereka bulan puasa, setidak-tidaknya mereka setengah hari anak-anaknya berpuasa. Ketika mereka mau setidak-tidaknya. Tetapi kita, seperti saya bilang tadi, hanya sekali seminggu itu enggak hadir. Di sisi lain saya aktif sebagai jurnalis. Saya dulu pendeta murni, hanya ketika 2017 gereja saya ditutup. Sejak saat itulah saya aktif jadi jurnalis. Saya ingin belajar apa sih yang menjadi masalah di negara kita ini. Kok ada penutupan gereja? Dan 2018 saya masuk di jurnalis dan membuka kantor berita sendiri. Saya membuka kantor berita, saya memiliki sekarang kurang lebih 26 wartawan yang bekerja. Tugas kami di Ganti dan di jurnalis adalah mencari gereja bermasalah dan mencoba menyelesaikannya. Apa sih pokok permasalahannya? Ketika saya menjadi jurnalis, saya melihat memang kadang masalah itu dari kita sendiri. Masalahnya dari mananya? Kurang kecintaannya kepada Tuhannya. Seperti dikatakan tadi, ketika kita melihat anak-anak zaman sekarang, saya percaya GBT masih cukup bagus perkembangan gerejanya. Yang justru lebih menurun itu adalah gereja-gereja seperti GKJW, HKBP. Itu mereka menurun di pemudanya. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang begitu mudahnya menikah dengan bukan seagama. Tapi bagi saya, tidak seagama mungkin masih sedikit lebih baik. Yang penting dia taat. Mungkin, tapi sekalipun saya percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dibanding sudah menikah gak seagama, pemalu Tuhan, atau menikah dengan sesama orang Kristen, tetapi hidupnya gak benar, gak pernah ke gereja. Edukasi seperti ini coba Ganti kasih pandangan ke mereka. Bagaimana kita hidup benar di dalam Tuhan dengan pendidikan kebenaran. Ya setidak-tidaknya marilah kita ajak anak-anak kita ke gereja minimal lah sekali seminggu. Tapi kalau bisa, ayolah kita buat kegiatan-kegiatan. Ya minimal kegiatan di rumah. Sangat miris sekali kita melihat negara kita ketika gereja ditutup. Saya baru beberapa sebulan yang lalu dapat WA, Pak Simamora, ini ada gereja bermasalah masalah izin. Ya, ketika kita jumpai, tetap alasan masyarakat minoritas kok mau pola-pola bangun gereja seenaknya. Ya. Ketika Bapak Ibu pernah mendengar sebuah gereja Gedangan, GKJW Gedangan, itu kalau tidak salah bulan 4 kemarin, satu-satunya ormas Kristen yang hadir hanya Ganti di sana. Yang saya pertanyakan, kemana Bimas Kristen? Kemana PGI? Kemana PGPI? Kemana ada yang namanya PKSG? Bahkan di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu ada perwakilan pendeta di sana. Pertanyaan saya, kemana mereka?
Bahkan pendeta yang ada di FKUB waktu pada saat mediasi tidak ada di tempat. Ini membuat kami pemuda cukup miris. Ya, cukup miris bagi kami pemuda. Dan inilah yang saya alami ketika gereja saya ditutup. Saya hanya katakan, ketika gereja ditutup, pendetanya belum tentu bisa kita bantu. Tapi minimal dengan hadirnya kita dia terhibur. Sama ketika kita sakit atau antulah kayak saya kemarin kecelakaan, ada yang kunjungi emang mereka bisa sembuhkan. Tidak. Tetapi kita merasa kita punya teman yang lain. Ketika gereja saya ditutup 2017, hanya ada 2 pendeta yang mendampingi saya. Semalang Raya, tidak ada satu ormas pun yang mendampingi saya. Sejak saat itulah saya katakan, saya akan coba belajar hal-hal seperti ini. Makanya saya katakan tadi, sejak saat itu aktif saya jadi jurnalis. Saya menjadi wartawan. Satu-satunya di Kota Malang, seorang pendeta yang menjadi wartawan adalah saya. Karena mohon maaf, image-nya wartawan sering dikatakan kurang baik. Dan kita membentuk sebuah lembaga namanya Persatuan Wartawan Nasrani, yaitu Pewarna. Puji Tuhan saya diangkat menjadi ketua Jawa Timur, menangani wartawan-wartawan Kristen se-Jawa Timur. Saya dulu ketika gereja saya ditutup, itu menjelang Natal, kita sudah gladi bersih, sudah persiapan. Malamnya ditelepon, Pak Pendeta, besok tidak boleh ibadah, dilarang. Karena memang kita nyewa ruko, bukan nyewa, dikasih ruko gratis. Loh kenapa? Permintaan warga. Waduh. Kalau pada saat malam itu saya berpura-pura tegar, karena kalau pendeta pasti begitu. Pendeta itu tidak mau menceritakan kelemahannya di depan jemaat. Pasti begitu ya Pak ya. Saya katakan, oh tidak apa-apa. Kita percaya Tuhan pasti punya rencana menyediakan yang terbaik. Saya berkatakan begitu. Begitu telepon saya tutup, saya taruh HP. Sepanjang malam saya nangis, gak bisa tidur saya. Karena dalam pikiran saya, salah saya apa? Apalagi pada saat itu ya, mau Natalan, jadi pembicara sudah ada, konsumsi sudah disediakan, tiba-tiba nggak jadi. Wah itu rasanya, waduh, hati itu, waduh sakit sekali. Dan saya sampai pagi nggak bisa tidur. Jadi ketika ada gereja bermasalah, saya bisa membayangkan pendeta-pendeta yang lain pun merasakan itu. Ya. Makanya saya sampaikan tadi, kenapa ini terjadi? Karena pemimpin kota kita bukan bagian dari kita. Mungkin kalau pemimpin dari kota kita adalah bagian dari kita, maka akan ada kemungkinan bahwa okelah bukan izin gereja, tapi ibadah tetap boleh. Ya. Okelah kita tidak membuat tulisan gereja sebesar-besarnya, tapi saya percaya ibadah tidak dilarang. Tetapi ini pada saat itu ibadah dilarang. Terus teman-teman saya mengatakan, terus ini bagaimana Pak Pendeta? Ya sudah, nggak boleh. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, hidup itu yang bisa kita lakukan hanya mengucap syukur kepada yang Tuhan taruh. Apapun keadaan kita, kalau kita ingin menikmati hidup, ada 3 resep yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengucap syukur seperti pujian tadi. Kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri. Kepada pemuda-pemuda saya katakan, mengucap syukurlah dengan kemampuan. Ya. Karena ada banyak sekali kadang-kadang tekanan dari orang tua. Ketika anaknya peringkat terakhir, wah, Kak Isu jadi juara 1 sih.
Dia tidak mengucap syukur dengan kelebihan anaknya. Anak saya Ucok itu ketika dulu saya masukkan TK, saya dipanggil sama gurunya, Pak, Bu, ini anaknya cara tangkapnya lambat, sehingga dia mau belajar itu agak susah katanya. Dia membaca dan menulis, membaca dan berhitung itu agak sulit. Dia sampaikan kepada saya, sampaikan kepada gurunya, Bu, tolong anak saya jangan diajari. Biarkan anak saya bermain di sekolah ini. Jangan diajari sama sekali. Ketika saya katakan begitu, sebagai ibu-ibu, istri saya pasti cemberut. Dia bilang ke saya, kamu gimana sih? Dibilang gurunya gitu kok, malah dibilangnya anaknya gak usah diajari. Saya katakan, anak saya itu jenius, dia hebat. Orang kata gurunya itu baca wangen, kok katamu dia hebat? Saya katakan, kalau memang anak saya angel untuk membaca, gak percaya, coba Pak bawa ajak ke Alfamart, beli jajan. Diajak ke sana, tanya, nak itu bacanya apa? Anak saya dengan tegas berkata, Indomaret. Wah, kan keren gak anak saya? Keren. Saya katakan anak saya hebat. Dia bisa membaca Alfamart jadi Indomaret. Kenapa? Itu kesalahan pada mamanya. Karena setiap mau ngajak jalan, mau ke warung sebelah pun ayo ke Indomaret beli jajan. Sehingga yang nempel di otaknya adalah Indomaret. Kan begitu? Iya kan? Mau beli warung di mana pun adalah Indomaret. Dan anak saya bisa membedakan yang mana Upin, mana Ipin. Kan cuma udah I sama rambut sehelai. Kan gitu. Saya bilang anak saya hebat. Terus saya bilang ke istri saya, yang hebat, yang tidak hebat itu adalah gurunya. Kenapa anak saya bisa membaca Indomaret? Karena itu menyenangkan bagi dia. Dia menyenangkan ketika diajak beli jajan. Gak ada anak diajak beli jajan cemberut. Saat nangis-nangis ya anak, ayo beli jajan, menyenangkan. Sehingga itu langsung hafal. Bahkan saya yakin bapak-bapak di sini, pemain-pemain sepak bola pun bahkan dihafal. Karena menyenangkan. Ya. Saya berteman dengan Bang Ramses itu bahkan membedakan suara burung perkutut itu lo tahu. Oh ini yang suaranya gini harganya mahal. Saya pikir burungnya sama saja, tapi mereka punya kesamaan di bidang itu. Saya katakan, anak saya tidak cerdas, bisa jadi gurunya gak menyenangkan bagi anak saya. Anak kita kurang pintar di sekolah, bisa jadi gurunya kurang menyenangkan. Jadi jangan langsung anak kita vonis. Yang bisa kita kasih arahan adalah kita buat hidupnya menyenangkan bagi pekerjaan itu. Sama, ini bagi kita hamba-hamba Tuhan. Kalau pelayanan kita nggak berkembang, kalau sekolah minggu kita nggak berkembang, bisa jadi metode pelayanan kita nggak menyenangkan. Kalau menyenangkan gak usah diundang anak-anak datang. Saya yakin, karena menyenangkan. Saya katakan, kalau anggotanya Gamki tidak banyak, itu saya pastikan, karena Gamki gak menyenangkan bagi orang lain. Kalau orang tidak mengenal Gamki selama ini, karena memang tidak menyenangkan. Jadi tugas kita orang Kristen adalah membuat hidup kita menyenangkan bagi orang lain. Ya, banyak orang Kristen kurang menyenangkan bagi orang lain, dan itu membuat orang lain susah bertobat. Ya, karena kurang menyenangkan. Jadi anak tadi pun sama. Kita tidak perlu memvonis anak kita, kamu kok begini. Tetapi coba kita pelajari, mungkin bidangnya bukan di situ. Saya bersyukur anak saya
mewakili sekolahnya Olimpiade Matematika. Nah, kemarin dia ikut Olimpiade Nasional dan masuk semifinal. Bagi saya keren. Padahal gurunya dulu mengatakan bahwa anak ini susah untuk membaca dan menulis. Saya masih ingat betul ketika dikatakan begitu. Terus caramu apa, kata mamanya, untuk membuat anak kita bisa berubah? Kita lihat dulu bagaimana metode belajarnya dia. Apakah dia pakai visual atau audio atau pakai alat bantu? Ada anak dia harus visual, dan kita harus mengajarinya lewat visual. Ada yang pakai alat bantu. Saya masih ingat, saya waktu itu beli dadu dan domino. Tiap hari tak ajak main domino. Anak saya yang menang makan Indomie, dan tiap hari dia menang. Karena anak kecil nggak senang kalau dia kalah. Jadi kalau udah Indomie, es krim, kalau nggak jalan-jalan. Pokoknya tiap hari main domino. Karena kan dia hitung itu berapa biji. Main dadu pun sama, tak kasih dadunya itu 2 atau 3. Jadi kalau contohnya 2, 5, 4 keluar gitu ya, dia hitung. Sekali-sekali saya akali. Karena ketahuan saya akali, dia nggak terima. Akhirnya dihitung sendiri. Dan itu ternyata menyenangkan bagi dia. Itu yang membuat dia kemarin bisa mewakili sekolahnya. Jadi coba kita orang Kristen pun, kita mempersiapkan anak kita menjadi pemimpin bagi negeri ini. Kita buat sekolah yang menyenangkan bagi dia. Kita buat pelayanan yang menyenangkan bagi dia. Sekolah minggu, ayo kita buat yang menyenangkan. Supaya apa? Inilah calon pemimpin bangsa kita. Kalau kita salah mendidik di anak kita, maka kecil kemungkinan mungkin 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi belum tentu pernah menjadi presiden kita dari Kristen. Belum tentu. Ini bukan bicara yang namanya sara, bukan. Amerika, wakil presidennya adalah Hindu. Amerika. Karena di sana kesetaraan. Obama adalah presiden kulit hitam pertama. Artinya di sana ada kesetaraan. Di negeri kita pun saya sudah sampaikan tadi bahwa kita bukan minoritas. Jadi kita mau ucap syukur, dan yang kedua kita memiliki rasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Kalau kita sudah merasa kurang, banyak sekali keluarga yang keluarganya akhirnya sedikit berantakan karena merasa kurang. Pulang kerja, dia tidak memperhatikan keluarganya ke rumah, tapi masih penting nge-grab. Salah, tidak salah. Tapi setidak-tidaknya kau kunjungilah anakmu dulu. Kalau kita hanya bekerja dan selalu merasa kurang, kalau untuk keluarga saja kita berani tinggalkan, saya percaya, sangat percaya, pelayanan pun akan kita tinggalkan. Sangat tidak mungkin kita mau berkorban buat pelayanan, sementara buat anak kita sendiri kita tidak berani berkorban kok. Sangat kecil kemungkinan. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki Yesus. Seperti saya katakan tadi, kalau kita merasa harta kita adalah dunia ini, maka kita akan berjuang buat dunia ini. Tapi kalau kita merasa bahwa harta kita adalah Yesus, apapun alasannya, apapun kondisinya, kita akan mengutamakan bahwa membawa keluarga kita bawa kepada Yesus. Apalagi sekarang kan sudah puji Tuhan, ya, pandemi sudah berlalu, kita sudah bisa bergereja. Kalau pada saat pandemi kemarin itu kan saya lihat statusnya orang keren-keren, rindu ke gereja. Wah, itu keren. Padahal sebelum pandemi nggak pernah ke gereja. Setelah pandemi pun tidak pernah ke gereja. Tapi waktu pandemi keren statusnya, rindu ke gereja. Ya.
Ada kemarin seseorang main ke tempat kita, ganti juga. Kami ganti ini memang kadang aneh-aneh. Saya tanya, bro, di gereja ibadah jam berapa? Jam berapa ya saya lupa katanya. Iya kan, saya lupa. Soalnya kalau gereja saya di kampung jam segitu, terus kalau di Malang, kalau di mana gereja? Belum pernah. Berapa lama di Malang? 3 tahun. 3 tahun Pak nggak pernah gereja. Jadi dia lupa. Dan ini kisah nyata. Dia lupa jadwal gerejanya. Padahal waktu pandemi statusnya adalah rindu gereja. Ya. Jadi marilah kita balut kata-kata kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan kita balut kata-kata kita hanya untuk popularitas, supaya bagus dilihat orang. Ya. Zaman sekarang dengan adanya media sosial ini kan begitu. Ya. Statusnya baik-baik semua. Ya. Kalau ditanya ke gereja, cara. Soalnya kalau ke gereja itu Pak pagi-pagi sekali saya masih ngantuk. Kalau pagi-pagi ngantuk, kan ada yang ibadah sore. Lah itu Pak papanya ngajak jalan-jalan. Kan ya repot. Ya. Jadi saya katakan tadi, ketika kita sudah berani memperjuangkan keluarga kita berani memperjuangkan gereja kita, dan kita bukan akan berani memperjuangkan bangsa kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Mewakili Gembala Sidang, pengurus gereja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Simamora. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memakai kehidupan Bapak dan keluarga dimanapun Tuhan menempatkan. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau Allah yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan Bapa. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk anak-anak kami, untuk generasi kami Tuhan, supaya Engkau Allah semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memakai kami Tuhan, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memakai kehidupan beliau Tuhan dan keluarganya di dalam setiap usaha pekerjaan atau apapun yang dikerjakan pelayanan. Tuhan Yesus semakin memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik di persembahan yang kedua. Kita akan naikkan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kota bentengku
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudari Stephanie Amelia Putri, Bapak Paulus Budi Wicaksono, Ibu Sutiani. karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 17 September 2023, WL Ibu Deborah Agustina, Singer Ibu Gloria dan Saudari Nadia Aprilia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 17 September 2023, Bapak Irawan, Bapak Denny, dan Saudara Ivan. Jadwal pelayan kolektan Minggu 17 September 2023, Ibu Sudarwati dan Ibu Nani. Pengumuman selanjutnya, berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak yang terkasih Ibu Supartina, ibu dari Bapak Ruli atau mertua dari Ibu Sujina, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 16.45. Saat ini disemayamkan di gotong royong dan ibadah tutup peti dilaksanakan pukul 12 siang, dilanjutkan dengan pemakaman di tempat pemakaman Kristen Syukur pukul 12.30. Dimohon jemaat untuk bisa hadir. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat dan doa syukur sekaligus doa berkat. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Sorga atas kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Simamora yang sudah memberitakan kabar baik bagi kami semua. Untuk kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala perkara, serta siap sedia untuk mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan. Dan kami mau senantiasa menempatkan Tuhan Yesus, harta yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat Tuhan yang sudah berkorban. Berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah berjuang bersama-sama untuk membangun ibadah, melayani Tuhan dan jemaat. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Ruli, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, ketabahan hati. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun di pekan lalu atau pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, cita-cita harapannya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan.
Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara yang lanjut usia dan tidak bisa datang ke gereja. Roh Kudus menghiburkan, menguatkan, dan mereka boleh tetap terus berharap kepada Tuhan, mengabdi dan memuliakan Tuhan. Berdoa juga kepada Bapak Presiden Jokowi, para menteri, TNI Polri, para medis yang berjuang untuk kepentingan bangsa. Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tuhan membentengi hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh kawasan NKRI dalam penjagaan pasukan malaikat-Mu. Biarlah Tuhan dimuliakan. Tuhan pakai anak cucu kami menjadi generasi bintang Indonesia yang berjuang untuk keluarga, berjuang untuk gereja, berjuang untuk lingkungan, berjuang bagi kemaslahatan nusa dan bangsa. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Api kemuliaan Tuhan berkobar dalam roh jiwa raga mereka, sehingga gereja Tuhan memancarkan kemuliaan Tuhan bagi lingkungannya. Hamba berdoa juga untuk Bapak RW 6 RT 3 di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Berdoa untuk tetanggamu ke belakang, kanan, kiri, sekeliling gereja. Tuhan lawat mereka dengan sukacitamu. Kami berdoa juga untuk ibadah di minggu depan ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan dengan hikmat, dengan bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari tandanya tangan di hadirat Tuhan. Pulanglah saudara dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberi kemampuan kepadamu untuk hidup sebagai saksi Kristus. Persekutuan dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.